Halo semua, selamat datang di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video ini kita membahas terkait dengan insentif guru honorer tahun 2025 melalui Info GTK. Berikut kita akan bahas cara untuk mengecek dan aturan pembayaran insentif guru ini. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan perkembangan terkini, informasi terbaru, kebijakan terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan, baru-baru ini pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kementerian Pendidikan akan kembali menyalurkan insentif bagi honorer, khususnya honorer kategori guru atau non-ASN pada tahun anggaran 2025 ini. Bantuan ini dijadwalkan cair secara bertahap pada Agustus hingga dengan September mendatang. Jadi alhamdulillah bagi rekan-rekan yang mendapatkan bantuan ini akan dijadwalkan cair secara bertahap pada bulan ini, bulan Agustus hingga dengan bulan September. Total terdapat 341.248 guru non-ASN dari berbagai jenjang pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima insentif tahun ini. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar 67.000 guru. Jadi sebanyak 341.248 guru non-ASN yang akan mendapatkan insentif guru bagi guru honorer pada tahun 2025 ini, yang nantinya akan dijadwalkan akan disalurkan ke rekening masing-masing rekan-rekan guru honorer secara bertahap pada bulan Agustus hingga dengan September. Untuk tahun sebelumnya itu hanya sekitar sebanyak 67.000. Jadi alhamdulillah pada tahun ini meningkat tajam ya, sebanyak 5 kali lipat ya, kalau saya tidak salah ini 5 kali lipat, sebanyak 341.248 orang guru non-ASN yang menjadi target penyaluran bantuan biaya pendidikan. Nah, rekan-rekan sekalian, penyaluran bantuan itu akan dilakukan berdasarkan data Dapodik dengan proses verifikasi oleh Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Jadi penyaluran data ini berdasarkan data Dapodik masing-masing. Jadi bukan berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat, akan tetapi didasarkan pada data Dapodik dengan proses verifikasi. Jadi yang melakukan verifikasi Dapodik rekan-rekan sekalian adalah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Jadi yang mendapatkan bantuan tentu sudah melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen GTK masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian, pada petunjuk teknis penyaluran insentif guru ini itu Pada petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif tahun 2025 ini, Puslapdik bersama-sama dengan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melakukan sinkronisasi dan verifikasi data guru melalui Dapodik. Itu yang dikatakan oleh Subkoordinator Aneka Tunjangan Puslapdik yang dikutip resmi dari halaman resmi Puslapdik. Jadi artinya proses penyaluran dan verifikasi serta validasi data guru itu dilakukan oleh bersama-sama Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Puslapdik ini. Nah, perubahan aturan penerima insentif 2025 terdapat beberapa perubahan penting dalam ketentuan penyaluran insentif tahun ini. Jadi ada perubahan penting terkait dengan penyaluran insentif. Ini yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama, syarat masa kerja. Syarat tidak ada lagi batas minimal masa kerja 17 tahun bagi guru non-ASN sebagai syarat penerima. Namun penerima harus bukan peserta bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama atau Sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi honorer guru non-ASN yang bisa mendapatkan adalah bukan peserta bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kemudian
yang menggembirakan, tidak ada lagi syarat masa kerja minimal masa kerja 17 tahun. Jadi seluruh tenaga honorer berhak menerima, dan yang penting tidak terdata di peserta bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kemudian syarat yang kedua adalah, aturan yang kedua yang berubah adalah besaran bantuan tahun ini ditetapkan sebanyak 2,1 juta per tahun, disalurkan sekaligus satu tahap. Berbeda dari tahun sebelumnya sebesar 3,6 juta yang dibayarkan per semester. Jadi nilainya berkurang ya rekan-rekan sekalian. Untuk besaran tahun ini ditetapkan 2,1 juta per tahun. Kalau tahun sebelumnya sebanyak 3,6 juta yang dibayarkan per semester. Jadi nilainya berkurang sekitar 1.500.000 ya. 1.500.000 jumlah insentif pada tahun ini berkurang. Jadi jika tahun sebelumnya disalurkan per semester, untuk tahun ini akan satu kali disalurkan, yakni sebanyak 2,1 juta per tahun. Kemudian dana bantuan disalurkan langsung ke rekening yang dibuka khusus untuk masing-masing guru. Calon penerima diberi waktu hingga 30 Januari 2026 untuk melakukan aktivasi rekening. Jadi pembayaran ini sepenuhnya akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing, dan calon penerima akan diberi waktu hingga dengan 30 Januari untuk melakukan aktivasi rekening untuk penerimaan insentif ini. Nah, ketentuan khusus guru PAUD, untuk guru non-ASN jenjang PAUD tidak ada perubahan aturan. Beberapa ketentuan yang masih berlaku antara lain masa kerja minimal 13 tahun dibuktikan dengan SK pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan. Jadi ada masa kerja minimal 13 tahun. Kemudian ijazah minimal SMA sederajat, kemudian terdaftar dalam Dapodik dan berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan. Bantuan sebesar 2,4 juta per tahun juga disalurkan sekaligus. Nominasi penerima dicatat melalui SIM Antum dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, cara mengecek insentif ini rekan-rekan bisa mengakses website resmi info.gtk.dikdasmen.go.id. Silakan login menggunakan akun PTK Dapodik. Rekan-rekan sekalian, setelah berhasil masuk, rekan-rekan bisa ke menu status tunjangan ya. Silakan cari menu status tunjangan. Jika terdaftar sebagai penerima insentif, informasi akan muncul secara otomatis. Nah, jika rekan-rekan menerima insentif, di menu status tunjangan ini nanti akan secara otomatis informasi penerima itu akan muncul di menu ini. Kemudian setelah itu unduh dokumen pendukung seperti SK dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak jika tersedia. Kemudian ikuti petunjuk aktivasi rekening bank yang ditentukan. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.